Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester atau mid semester untuk kelas 9. Baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu untuk menentukan hasil dari perpangkatan. Contoh, misalnya hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3 adalah, jadi perlu saya sampaikan kepada anak-anakku bahwa perpangkatan itu artinya adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama, dari bilangan pokok yang sama. Di 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, karena ini 2 pangkat 3. Jadi kita kali 2 kali 2 6, 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Saya ingatkan anakku, 2 pangkat 3 artinya bukan 2 kali 3 ya. Jangan sampai ada mengatakan 2 kali 3 itu sama dengan 6, 2 pangkat 3 sama dengan 6. Padahal 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Itu sama dengan 8. Berikutnya hasil dari perpangkatan 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, karena dia pangkat 4. Itu 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 sama dengan 81. Berikutnya 5 pangkat 3. Artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, karena dia pangkat 3. Itu sama dengan 125. Dari mana 125? Ya 5 kali 5 25, 25 kali 5 sama dengan 125. Berikutnya saya ingatkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Itu dalam perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah M tambah N. Jadi bukan dikali ya, meskipun kali, tapi pangkatnya dijumlah. Berikutnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Artinya A pangkat M kurang N. Jadi dalam pembagian bilangan berpangkat, pangkat dikurang, bukan dibagi. Kemudian berikutnya A pangkat M pangkat N, bilangan berpangkat lagi, yaitu pangkatnya dikali M kali N. Dikali, kalau bilangan berpangkat lagi, berarti itu pangkatnya dikali. Perhatikan contoh berikutnya. A pangkat 2 dikali A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 5. Dari mana 5? Dari 2 tambah 3. Karena dalam perkalian dijumlah pangkat. A tetap ya, tidak dikali. Berikutnya 2B pangkat 2 kali 3B pangkat 8. Kalau ada koefisien seperti ini, 2 dan 3 berarti dikali dulu, karena dia perkalian. 2 kali 3, 6. 2 tambah 8 sama dengan 10. Jadi kalau ada koefisien dikali 2 koefisien, baru pangkat dijumlah. Berikutnya 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4. Itu sama dengan 3 pangkat min 2. Dari mana min 2? Dari min 6 tambah 4 sama dengan min 2. 3 tidak dikali, karena dia bukan koefisien, dia adalah bilangan pokok. Tetap 3. Berikutnya kita melangkah ke pembagian bilangan berpangkat. Sesuai sifatnya pembagian itu dikurang pangkat ya. Misalnya Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2. Itu sama dengan Z pangkat 1. Jadi 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Ada 1 sebenarnya, 1 di sini. Tapi biasanya berpangkat 1 tidak ditulis. Jadi cukup Z saja ya. Berikutnya 8B pangkat 5 bagi 2B pangkat 1 juga, ini tidak ditulis pangkatnya. Kita bagi dulu koefisiennya, 8 bagi 2 4. Kemudian 5 dikurang 1, ada 1 tadi, sama dengan 4. Jadi jawabannya 4B pangkat 4. Jadi dibagi dulu ini kalau ada koefisien. Kalau tidak seperti ini ya langsung saja dikurang pangkat. Berikutnya 6D pangkat min 5 bagi 2D pangkat min 2. Sama tadi caranya, dibagi 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian min 5 kurang min 2 itu sama dengan min 3.
Jadi jawabannya 3 D pangkat min 3. Berikutnya Y pangkat 2 berpangkat 3 itu sama dengan Y pangkat 6. Dari mana 6? Dari perkalian 2 kali 3. Ya, kalau pangkat berpangkat dikali saja 2 kali 3 sama dengan 6. Z pangkat 3 berpangkat 5 sama dengan Z pangkat 15. 3 kali 5 sama dengan 15. X pangkat 4 berpangkat 4. Dari mana 16? Ya, 4 kali 4 16. Berikutnya saya ingatkan bahwa ada sifat lain dalam bilangan berpangkat, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. A ini bilangan apa saja, jadi semua bilangan yang berpangkat 0 itu pasti hasilnya sama dengan 1. Contohnya 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 50 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian sifat lainnya adalah bilangan berpangkat negatif. A pangkat min N itu diubah menjadi 1 per A pangkat N. Kenapa diubah seperti ini? Ini untuk menjadikan bilangan berpangkat positif. Jadi ini turun ke bawah menjadi A pangkat N positif, baru 1 di atasnya. Ini salah satu cara untuk mencari nilai perpangkatan negatif. Karena kalau masih dalam bentuk negatif, kita tidak bisa cari nilainya. Jadi diusahakan menjadi positif dulu, baru cari nilainya. Contohnya 3 pangkat min 2. Ini pangkat negatif, tidak bisa dicari nilainya, makanya dijadikan positif dulu. Diturunkan ke bawah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 1 per 9. Jadi ingat ya, diturunkan ke bawah ditambah 1 di atas 1 per. Berikutnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini juga jadi positif. Sudah positif ini kalau sudah turun. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8. Berikutnya 5 pangkat min 4 sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Ini juga turun sehingga sudah menjadi positif. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali sama dengan 625. Jadi 1 per 625. Berikutnya perkalian bentuk akar. Nah, perkalian bentuk akar seperti ini. Akar A dikali akar B itu dikali saja A kali B. Ya, dikali saja. Kita lihat contohnya. Akar 4 kali akar 5. Ya, dikali 4 kali 5. Ini perkalian sebanyak akar 20. Tapi karena akar 20 tidak ada koma hasilnya, maka kita sederhanakan. Caranya dicari akarnya 4. Akarnya 4 yaitu 2. Sedangkan akarnya 5 tidak ada, jadi jawabannya adalah 2 akar 5. Jadi dicari berapa kali berapa yang sama dengan 20, yang salah satunya bisa diakar. Ternyata 4 didapat kali 5, 4 bisa diakar. Jadi akarnya 4 sama dengan 2, jadi 2 akar 5. Contoh lain 3 kali 6. 3 kali 6 itu 18. Akar 18 tidak ada, sehingga kita cari berapa kali berapa dapat 18. Yang salah satunya bisa diakar. Nah, didapatlah 9 kali 2. 9 bisa diakar. 9 kali 2 kan 18. 9 bisa dicari akarnya. Akarnya 9 adalah 3. Jadi 3 akar 2. Jawabannya ya, sederhananya. Contoh lain 6 kali 8. Maksud saya maaf, akar 6 kali akar 8. Dikali 6 kali 8 48. Akarnya 48 juga tidak ada. Sehingga kita cari berapa kali berapa dapat 48, yang salah satunya bisa diakar. Ternyata kita peroleh 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48. 16 bisa diakar. Akarnya 16 adalah 4. Akar tidak, itu tetap akar 3. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Baik, kita melangkah ke berikutnya, yaitu bentuk baku atau notasi ilmiah. Bentuk umum dari notasi ilmiah atau bentuk baku adalah A kali 10 pangkat N, di mana A itu berada antara 1 sampai 10. A itu tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10.
10 tetap, N-nya ini pangkat N tergantung nanti berapa angka di belakang koma. Contoh, bentuk baku dari 5.000 adalah 5 kali 10 pangkat 3. Dari mana 5? Ya dari sini tadi 5. Kemudian 10 selalu 10 di sini sesuai dengan bentuknya. Kemudian 3-nya dari banyaknya angka 0 ini, 1 2 3. Jadi 5 kali 10 pangkat 3. Sudah sesuai dengan bentuk umumnya ini. Kemudian bentuk baku dari 250.000 adalah 2,5 kali 10 pangkat 5. Dari mana 2,5? Ya diambil ini 25. Tapi kalau tidak boleh lebih dari 10, maka diubah menjadi 2,5. Dari mana 5-nya? Ya kita hitung berapa angka di belakang koma. Di sini tadi komanya 2,5. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di belakang koma sehingga berpangkat 5. Berikutnya bentuk baku dari 456.500.000 adalah ini. Jadi kita ambil semua bilangan yang bukan 0, 456 di sini. 4565. Jadi karena tidak boleh lebih dari 10, jadi 4,565 kali 10 pangkat 8. Dari mana 8? Ya dari sini. Berapa angka di belakang koma? Di sini 4,56. Jadi kita hitung dari belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4,565 kali 10 pangkat 8. Kemudian biasanya soal itu meminta 2 angka di belakang koma. Karena ini 3 angka, maka kita hilangkan 1 angka supaya 2. Tapi karena ada aturannya ini, kalau lebih dari 5 ditambah 1 di depan, maka untuk menghilangkan 5 di sini ditambah 1 di depan 6 ini menjadi 7. Jadi sudah hilang 5-nya, 1 ditambah di depan menjadi 7. Jadi jadinya adalah 4,57 kali 10 pangkat 8. Tetap pangkat 8. Tetap 2 angka, ini sudah jadi 2 angka di belakang koma. Berikutnya bilangan yang lebih kecil dari 1. Kalau bilangan dari kurang dari 1, dia harus berpangkat negatif. Misalnya 0,05. Bentuk bakunya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Dari mana 5? Dari sini ya. Kemudian dari mana 2-nya? Ini ada 2 angka di belakang, ada 2 0 di sini. Itu saja nolnya berapa? Itu saja nolnya 2. Berarti pangkat min 2. Kenapa min? Karena dia 0,0 di bawah 1 atau kurang dari 1. Jadi selalu pangkat negatif kalau 0,0. Contoh berikutnya 0,00025. 2,5 kali 10 pangkat min 5. Dari mana 2,5? Dari 25 ini. 2,5. Kemudian dari mana 5-nya? Ya dari banyaknya angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 5. Min lagi karena dia di bawah 1 atau 0, harus pangkat negatif. Berikutnya 0,000000457. Jadi kita ambil semua bilangan yang bukan 0, 4567 ini. Kemudian kita berikan koma di depan supaya tidak lebih dari 10, 4,5. Karena kalau kita ambil sama 457 itu ribuan. Syaratnya tidak boleh lebih dari 10 kalau A di sini. Jadi 4,567 kali 10 pangkat 7. Dari mana 7? Kita hitung berapa 0 di sini. Ada 7 0 sehingga di sini pangkat min 7. Kemudian ini biasanya soal meminta 2 angka, maka kita hilangkan 1 ini angkanya. Karena 7 ini yang mau dihilangkan lebih dari 5, maka ditambah 1 di depan. Menjadi 7. Menjadi 4,57 kali 10 pangkat min 7. Baik, kita melangkah ke persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat harus selalu sama dengan 0. Kemudian selalu X selalu harus berpangkat 2. Namanya juga kuadrat ya harus pangkat 2. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Kita berikan contoh ini, X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X tambah 1, X kurang 5. Menjadi X tambah 1, X kurang 5. Dari mana 1 dan 5? Kita cari berapa kali berapa dapat 5.
Dan kalau dijumlah dapat min 4. Ternyata kita dapat 1 dengan 5. 1 kali 5 nanti min 5. 1 kurang 5 min 4. Sehingga kita buat menjadi X tambah 1 kali X kurang 5. Kita uraikan X tambah 1 itu sama dengan 0. Kemudian X kurang 5 juga sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari X-nya kita pindahkan 1 ke kanan menjadi negatif. Karena dia berubah tanda, karena dia pindah ruas dari positif menjadi negatif. Ini juga pindah ruas dari negatif menjadi positif. Jadi X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Berikutnya, X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Sama saja tadi, kita faktorkan berapa kali berapa dapat 8. Kalau dijumlahkan sama dengan min 2. Ternyata kita dapatkan min 2 kali 4 min 8. Min 2 tambah 4 sama dengan min 2. Kemudian kita uraikan, ini kita ambil X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian ini X tambah 4 juga sama dengan 0. Kemudian X, ini 2-nya pindah ke kanan menjadi positif, dari negatif menjadi positif, sehingga X sama dengan 2. Ini juga positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4, sehingga X-nya sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 6, X tambah 5 sama dengan 0. Anak-anakku sekalian, kalau soalnya seperti ini jauh lebih mudah lagi, karena sudah difaktorkan. Jadi untuk mencari hasilnya langsung saja ini. X kurang 6 sama dengan 0, X tambah 5 sama dengan 0. Min 6 pindah menjadi positif 6, min 5 menjadi min 5. Jadi 6 kurang min 5. Atau kalau anak-anakku mau lebih singkat lagi, untuk mencari jawabannya nih, cari saja lawannya min 6, pasti positif 6. Apa lawannya positif 5? Ya negatif 5. Jadi jawabannya 6,5. Contohnya nih, kalau sudah seperti ini, cari saja lawannya. Min 3 adalah 3. Min 4 lawannya adalah 4. Sehingga jawabannya adalah 3,4. Atau kalau mau uraikan seperti ini boleh juga. Demikian anak-anakku, terima kasih dan selamat belajar. Mudah-mudahan nanti menghadapi ujian mid semester mendapat kemudahan menjawab soal-soalnya. Kemudian jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.